Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perhitungan dalam cermin cekung dan cermin cembung. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk, percobaan menggunakan cermin cekung. Nah, ini anak-anak ya, kalian nanti kalau kita sudah sekolah tatap muka ya, bisa datang ke sekolah langsung, kita akan bisa mencoba percobaan sederhana ini ya. Di sini posisi cermin cekungnya, kemudian lilin sebagai bendanya diletakkan di depan cermin cekung, dan ada layar yang berfungsi sebagai penangkap bayangan yang terbentuk anak-anak. Nah, kalau kalian amati di sini anak-anak ya, kalian harus tahu jarak benda, SO ya, S itu dari kata space atau spasi, O itu objek, benda. Jadi jarak benda itu nanti istilahnya tuh SO ya. Itu diukur dari cermin cekung ke benda atau ke lilin. Jadi yang namanya SO tuh dari cermin ke lilin anak-anak ya. Lilin kan sebagai bendanya, ini SO. Sedangkan yang namanya jarak bayangan, SI, S itu sama ya dari kata space atau spasi. Jarak gitu artinya ya. I-nya itu dari kata image. Ingat ya anak-anak ya di video Ibu sebelumnya, Ibu sudah jelaskan bahwa bayangan itu bahasa Inggrisnya image, tapi kalau bayang-bayang itu shadow. Dan keduanya tuh berbeda ya pengertiannya. Nah, di sini yang kita bahas adalah bayangan anak-anak, image. Jadi jarak bayangan itu nanti istilahnya SI gitu ya. Diukurnya dari cermin cekung ke layar atau ke posisi bayangannya. Jadi dari cermin cekung sampai ke layar inilah yang kita sebut sebagai SI. Kalian harus bisa membedakan ya anak-anak ya cara mengukur SO dan SI karena nilai SO dan nilai SI yang diketahui nanti bisa digunakan untuk mencari nilai fokus dan jari-jari cermin cekung yang kita gunakan untuk percobaan. Jangan lupa ya, sekali lagi SO dari cermin ke lilin, SI dari cermin ke layarnya. Yang menjadi acuan atau pedomannya adalah cermin cekung. Jadi cermin cekung itu titik nolnya, ya, titik awalnya seperti itu. Persamaan matematis cermin cekung dan cembung. Persamaan untuk menentukan nilai fokus, jarak bayangan SI, dan jarak benda SO adalah sebagai berikut. Nah, ini anak-anak, jadi kita hanya berbicara seputar F, fokus, SI, ya jarak bayangan, dan SO, jarak benda gitu. Nih, kalau kita mau cari fokus, berarti nanti di soalnya tuh udah dikasih data SO dan SI-nya. Kalian tinggal mengolahnya saja anak-anak, menggunakan persamaan ini ya. Fokus sama dengan SO dikali SI per SO ditambah SI. Sedangkan kalau kita mau cari jarak bayangan SI, maka persamaannya SO dikali fokus per SO dikurangi fokus. Dan kalau kita mau mencari SO, jarak benda, itu tinggal SI dikali fokus per SI dikurangi fokusnya, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kesamaan pola ya anak-anak ya. Bagian atas itu perkalian anak-anak. Nih, sosi, sof, sif itu perkalian. Tapi bagian bawah, khusus yang sosi itu penjumlahan, untuk sof dan sif itu pengurangan. Mudah ya? Nah, pada cermin cembung, karena fokus dan bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin atau area maya, maka nilainya selalu negatif anak-anak. Jadi ini catatan penting ya. Untuk cermin cembung, nilai fokus dan SI itu pasti bernilai negatif. Karena posisinya berada di belakang cermin atau area maya. Kita akan langsung coba aja ya. Oh, sebelumnya ada perbesaran bayangan yang terbentuk dulu nih anak-anak ya. Jadi selain tadi fokus, SI, SO, ada kita bisa mencari perbesaran bayangan terbentuk. Nih, dari gambar ini ya, di sini ada benda yaitu kuda catur ya anak-anak ya. Dan ada dua cermin. Nah, kalau kalian amati nih, ukuran bayangan yang terbentuk dari setiap cermin tuh ternyata berbeda anak-anak. Ini cermin yang sebelah kiri menghasilkan bayangan yang lebih kecil gitu ya. Sedangkan cermin yang sebelah kanan ini kalian bisa lihat bayangannya lebih besar dari bendanya gitu ya. Jadi ternyata menghasilkan perbesaran yang berbeda anak-anak ya. Bisa diperkecil, bisa diperbesar. Nah, nanti kita akan mencari ini ya nih. Ukuran bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dan cermin cembung berbeda dengan ukuran bendanya. Nah, kalian bisa kan ya menentukan yang mana cermin cekung dan cermin cembung? Jangan bingung anak-anak, kalau cermin cembung itu kan sifat bayangannya selalu
Maya tegak diperkecil, ingat aja kaca spion gitu ya. Kan mobil-mobil di belakang kendaraan kita yang ada truk, ya ada tangki, misalnya ya mobil tangki itu kan gede-gede tuh ukurannya. Ternyata bisa masuk tuh ya ke dalam cermin kaca spion yang kecil gitu ya. Berarti untuk cermin cembung itu sifat bayangannya selalu diperkecil ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang diperkecil ini yang sebelah kiri, berarti ini yang sebelah kiri ini cerminnya cermin cembung anak-anak. Sedangkan yang sebelah kanan, ini bayangan maya tapi diperbesar gitu ya. Nah, bayangan maya diperbesar itu hanya bisa dihasilkan oleh cermin cekung. Kok bisa sih? Nah, lihat aja dulu video ibu sebelumnya ya. Itu udah komplit ya penjelasan dari ibu tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Oleh karena itu, ini ya, tadi yang berbeda ukurannya, kita bisa mencari nilai perbesaran bayangan dengan persamaan. Ini dia ya. Persamaannya sebenarnya anak-anak tuh perbesaran cuma membandingkan si anak-anak ya, membandingkan bayangan yang terbentuk dengan ukuran benda aslinya gitu tuh. Jadi dibandingin kalau yang ini cermin cembung udah jelas ya, nanti diperkecil ya. Kalau diperkecil nanti perbesarannya berarti kurang dari 1 nilainya. Sedangkan yang sebelah kanan ini cermin cekung ya, sudah kelihatan ya ini bayangannya diperbesar kan, nanti nilai perbesarannya pasti lebih besar dari 1 seperti itu. Jadi ini rumusnya SI per SO atau HI per HO. Jadi intinya dibandingkan dengan ukuran jarak benda aslinya atau tinggi benda aslinya seperti itu. Jadi bayangan dibandingkan dengan bendanya anak-anak. Ya. M sendiri itu singkatan dari magnification gitu ya, yang artinya perbesaran. Satuannya nanti berapa kali gitu anak-anak, 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau setengah kali, seperempat kali gitu ya. Nah, O di sini itu dari kata objek benda ya, I-nya image itu bayangan. Nah, ini mari mencoba yang pertama. Kita langsung coba aja deh anak-anak ya. Perhatikan gambar di samping. Nah, kalian lihat dulu nih bendanya yang mana. Tentukan dulu ini benda. Nah, ini cermin apa gitu ya. Untuk melihat cermin cekung tak cembung, lihat bendanya, posisi benda di mana. Nah, ini kan benda menghadap ke sisi yang cekung ya. Berarti ini cermin cekung anak-anak ya. Jadi kalian lihat dulu, yang paling utama adalah tentukan dulu itu si cerminnya cekung atau cembung gitu ya. Ini cermin cekung anak-anak. Tentukan nilai fokus dan jari-jari dari cermin cekung tersebut. Nah, ini si gambar memberikan data kepada kita. Ada benda, ada bayangan. Kemudian ada ini juga ya anak-anak ya, nih nilainya. 30 cm itu menunjukkan jarak bendanya. Sedangkan 20 cm ini menunjukkan jarak bayangannya. Bayangan posisinya ada di depan cermin, nyata. Jadi nanti nilainya positif anak-anak. Yuk kita tulis ya, langsung aja di sini. Diketahui dulu ya anak-anak. Diketahui ada SO 30 cm. Kemudian ada SI 20 cm. Yang ditanya itu nilai fokusnya berapa, jari-jarinya berapa. Nah, kita tulis di sini. Kita punya rumus kan anak-anak. Fokus itu kan yang sosi ya. Atas perkalian SO kali SI, bawah penjumlahan SO ditambah SI. Masukkan nilainya. SO itu 30 dikali SI 20. Jangan lupa per 30 ditambah 20. Maka fokusnya 30 dikali 20 itu 600 per 30 ditambah 20 itu 50. Dicoret aja nolnya dulu 1 ya, tersisa 60 per 5. Hasilnya adalah 12 cm. Hasilnya positif ya, karena kan ini fokus dan jari-jari nanti ada di depan cermin, nyata ya, area nyata. Ini baru fokus anak-anak, fokusnya 12 cm. Kemudian ditanya jari-jari. Nah, jari-jari kan nilainya 2 kali fokus. Udah tinggal dimasukin aja anak-anak. 2 dikali, tadi fokusnya kan kita sudah dapat 12 cm. Maka nilai jari-jarinya 2 dikali 12, yaitu 24 cm. Tuh, gampang kan? Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua anak-anak. Mari mencoba yang kedua.
Perhatikan gambar di samping. Nah ini dia, ini bendanya anak-anak lihat nih. Ini benda menghadap sisi yang mana nih anak-anak? Oh ternyata ini sisi yang cembung ya. Ini berarti cerminnya cermin cembung anak-anak. Nih tentukan nilai fokus dan jari-jari dari cermin cembung tersebut. Jadi soalnya mah sama ya, cari nilai fokus sama jari-jari, tapi cerminnya ini cermin cembung sekarang. Nah kita lihat anak-anak di sini. Posisi benda itu ada di 30 cm. Sedangkan bayangan ada pada posisi 10 cm. Tapi kalau kalian lihat, bayangan pada cermin cembung ini posisinya ada di belakang cermin atau di area maya. Nah, nanti nilainya negatif anak-anak ya SI-nya. Karena sifatnya maya ya ada di belakang cermin seperti itu. Jadi kita data lagi ya, diketahui ada SO 30 cm. Kemudian ada SI itu negatif 10 cm. Ditanya fokus berapa, jari-jari berapa gitu ya. Nah, di sini kita tulis jawab gitu ya. Fokusnya dulu ya, masukkan rumus SO kali SI per SO ditambah SI. Nah, hati-hati nih anak-anak, karena SI-nya nanti negatif nilainya ya. SO-nya 30, tulis dulu 30 dikali. Nah, negatif 10, Ibu Santi biasa kasih kurung kalau untuk nilai angka negatif ya, nilai negatif. Yang di bawah 30 ditambah negatif 10. Nah, bagian atas membilangnya 30 dikali min 10, itu nanti negatif 300 per 30 ditambah negatif 10 ya, atau 30 min 10 dikurangi 10 anak-anak, hasilnya nanti 20 ya. Coret nolnya. Tersisa negatif 30 per 2. Hasilnya adalah negatif 15 cm. Ini fokusnya. Nah, untuk jari-jari, nilainya kan 2 kali fokus. Maka jari-jarinya tinggal 2 dikali, jangan lupa ada negatif ya. Negatif 15. Maka nilainya adalah negatif 30 cm. Ini dia. Bisa ya? Anak-anak, kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini tentukan dulu cerminnya nih ya. Ini cermin cekung ya, anak-anak ya. Ini bendanya di sebelah sini. Ini kan dia menghadap ke bagian yang melengkung ke dalam gitu ya. Tentukan jarak bayangan yang terbentuk, perbesaran, dan sifat bayangannya. Nah, ini cukup banyak ini ya yang ditanyakan. Oke, kita langsung data aja. Dari soal kita punya nilai ini ya. Di sini dilihat dari gambar, ini bendanya. Jarak benda 20 cm. Kemudian di sini ada 15 cm. Ini 15 cm itu menunjukkan titik fokusnya anak-anak ya. F-nya. Jadi nanti di sini diketahui itu ada SO benda 20 cm. Kemudian ada fokus 15 cm. Ditanya SI ya, jarak bayangan. Kemudian perbesaran anak-anak, perbesarannya berapa gitu ya. Jadi dibandingin nih antara bayangan dengan benda aslinya. Dan yang terakhir sifat anak-anak. Sifatnya tuh bagaimana sifat bayangannya. Oke, kita hitung satu persatu ya. Cari SI-nya dulu anak-anak. SI kita punya rumus ya. SO kali fokus per SO dikurangi fokus gitu kan. Kesamping aja ya ini. SO-nya kita punya 20. Dikali fokusnya 15. Per 20 dikurangi 15. 20 dikali 15 itu 300. Per 20 dikurangi 15 itu 5. Jadi 300 dibagi 5 hasilnya adalah 60 cm. Ini SI-nya. Untuk perbesaran ya, itu nanti SI per SO. Nah, SI-nya 60. SO-nya
20. Ya, jadi udah jelas nih lebih gede bayangannya anak-anak ya. Bayangannya 60, bendanya cuma 20. 60 dibagi 20 atau kita coret nolnya. Jadi 6/2 hasilnya adalah 3 kali. Wah, ini 3 kali. Bayangannya lebih gede 3 kali anak-anak dari bendanya. Sifat. Nah, sifat bayangan. Kalian bisa lihat dari hasil perhitungan ya. Kalau SI-nya bernilai positif, berarti bayangannya tuh nyata anak-anak. Ya, ini kan positif nih hasilnya. Tapi kalau nanti kalian menemukan soal di mana SI-nya hasilnya negatif, berarti itu maya ya. Nah, untuk soal yang ini nilai SI-nya positif. Kalau positif berarti itu bayangannya nyata anak-anak. Kalau nyata udah sepaket ya sama terbalik. Kemudian ukurannya udah jelas ya, lebih besar. Nih kan lebih besar 3 kali, jadi ini diperbesar. Nah, seperti ini. Bisa kan anak-anak ya? Atau selain lewat perhitungan, menentukan sifat bayangan bisa lewat ruang ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian lihat, ini misalnya pakai cara yang kedua, pakai ruang. Ini posisi benda ada di antara fokus dan jari-jari. Berarti bendanya ini ada di ruang 2 anak-anak. Ingat, kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang berapa? Tuh, bayangan nanti ada di ruang 3. Kan jumlahnya 5 ya. Nah, sifatnya apa ruang 3? Ya ini sama ya, nyata terbalik diperbesar. Karena kan pada cermin cekung ruang 1, ruang 2, ruang 3 adanya di depan cermin atau di area nyata seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar di samping. Tentukan jarak bayangan yang terbentuk, perbesaran, dan sifat bayangannya. Nah, ini pertanyaannya sama, tapi dengan kondisi cermin yang berbeda ya. Kita lihat di sini bendanya menghadap ke sisi lengkung yang menonjol ya, yang keluar ini. Berarti ini cerminnya tuh cermin cembung anak-anak. Jadi sekali lagi kalau mau mengerjakan soal tentang cermin cekung dan cembung, langkah pertama kalian harus bisa membedakan dulu, itu tuh cermin cekung atau cermin cembung soalnya gitu ya. Karena kalau cermin cembung itu nanti jarak fokus dan jari-jarinya ada di belakang cermin. Bernilai negatif anak-anak. Yuk kita lihat dulu di sini. Di sini ada 18 cm, itu menunjukkan jarak benda SO. Nah, ini ada angka 24 ya. 24 cm itu menunjukkan jari-jari anak-anak. Nah, jadi kita tulis dulu ya di sini diketahui. Diketahui ada SO, benda, ingat benda selalu nyata, jadi positif, tidak ada benda maya. Kemudian ada jari-jari, karena posisinya ada di belakang cermin, nanti bernilai negatif ya anak-anak, 24 cm. Nah, dalam perhitungan kita memerlukan nilai fokus. Nilai fokus itu kan setengah dari jari-jari ya. Setengah dikali negatif 24. Jadi fokusnya adalah negatif 12 cm. Nah, yang ditanya SI perbesaran sifat. Nah, gimana gitu ya? Kita jawab satu persatu. Yang SI dulu ya. SI itu rumusnya soft, SO kali fokus ya. SO min F. Masukin nilainya. Kita punya SO 18. Kita punya fokusnya negatif 12. Per gitu ya. 18 dikurangi negatif 12. Nah, 18 dikali negatif 12 itu nanti ada negatif 216 per 18 dikurangi negatif 12. Kalau min tuh double min nih anak-anak jadinya plus ya nanti ya. Jadi ini sama aja 18 ditambah 12 anak-anak. Nanti jadinya 30. Nah, negatif 216 dibagi 30 itu hasilnya adalah negatif 7,2 cm. Ini baru SI ya atau jarak bayangan yang terbentuk. Sekarang perbesaran. Nilai perbesaran itu selalu positif anak-anak ya. Jadi ini ada tanda mutlak namanya nih.
Jadi perbesaran tuh nggak ada yang negatif ya anak-anak ya, selalu nilainya positif gitu. Jadi ini SI-nya kita masukin 7,2 aja. 7,2 per 18. Nah, kalau kalian bingung nih ya, kok ini koma-koma Bu, bingung. Ya udah kalian ilangin aja dulu komanya, karena satu angka di belakang koma, maka kita kaliin aja dulu nih anak-anak ya. Satu angka belakang koma supaya komanya hilang ya. Jadi dikali 10/10. Ini tidak akan mengubah hasilnya nanti karena kan 10/10 tuh nilainya 1. Bilangan apapun kalau dikali 1 adalah bilangan itu sendiri, ya enggak? Jadi nanti 72 per 180. 72 sama 180 ini kelipatan 9 kan anak-anak ya. Kita sederhanakan. Dibagi 9 semua. 72 dibagi 9 itu 8. 180 dibagi 9 itu 20. Nah, 8 sama 20 itu juga masih bisa disederhanain anak-anak, kan masih kelipatan 4 ya. Jadi dibagi 4 semua atas bawah. 8 dibagi 4 itu 2. Per 20 dibagi 4 itu 5. Nah, ini dia. Jadi perbesarannya 2/5 kali anak-anak nih. Artinya apa? Kalau 2/5, 2/5 kan 0,4 ya kalau pecahan desimalnya. Nih 0,4 kali. Ini kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 tuh berarti diperkecil anak-anak artinya. Nah, sekarang yang ketiga sifatnya. Sifat bayangan. Karena SI-nya bernilai negatif, itu menunjukkan bayangannya bersifat maya. Maya itu sepaket dengan tegak. Nah, ukurannya lihat dari perbesarannya. 0,4 kali gitu ya. Berarti ini diperkecil anak-anak. Ingat, cermin cembung itu bayangan selalu bersifat maya tegak diperkecil. Pengingatnya kaca spion gitu ya yang gampang untuk mengingatkan. Kalau cermin datar kan maya tegak sama besar ya kalau cermin datar. Ini kalau cermin cembung maya tegak diperkecil. Nah, kalau yang cekung bisa menghasilkan bayangan maya tapi ukurannya diperbesar ya. Jadi beda-beda, pembedanya adalah di ukuran ya, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung sama-sama bisa menghasilkan bayangan maya, tapi ukurannya yang menjadi pembeda di antara ketiganya itu. Yuk kita lanjut anak-anak, ini yang soal kelima atau soal terakhir. Jika benda digeser dari posisi semula sejauh 3 cm menjauhi cermin, maka berapa jarak bayangan yang terbentuk sekarang? Wah, ini berarti nanti bendanya ini digeser anak-anak. Digeser 3 cm menjauhi cermin. Ini ya, berarti ke sini menjauhi cermin nih, sama jauh gitu ya. Oke deh, langkah pertama ya, ini nanti mau mencari jarak bayangan akhirnya setelah bendanya itu digeser. Kita lihat dulu aja dari gambar ya. Dari gambar kita diberi data ini ya, 15 cm itu menunjukkan jarak benda, nih benda. Sedangkan 30 cm ini menunjukkan jarak bayangannya anak-anak. Jadi ini kondisi semula ya, kita kasih tanda aja gini anak-anak. Kondisi semula, kondisi awal. Ada SO 15 cm. Ada SI 30 cm. Nah, ada SO, ada SI. Berarti kita bisa nyari nilai fokus anak-anak. Kita cari fokus dulu, fokus cerminnya. SOSI ya, SO kali SI per SO ditambah SI. Masukin nilainya. 15 dikali 30. 15 ditambah 30. Pembilangnya 450, penyebutnya 45. 450 dibagi 45 hasilnya adalah 10 cm. Ini nilai fokus cerminnya anak-anak. Tuh, jadi dari data awal kita bisa mencari nilai fokus cermin cekungnya. Kemudian bendanya digeser gitu ya. Nih si bendanya digeser menjauhi cermin sejauh 3 cm. Berarti ada kondisi kedua anak-anak. Nih kondisi kedua.
Kondisi kedua, jarak bendanya sekarang menjadi ya 15 ditambah 3 ya. SO-nya sekarang 18 cm. Nah, untuk mencari ini jarak bayangannya berapa gitu ya, kita perlu nilai fokus. Nah, nilai fokus cerminnya ya ini 10 cm. Jadi kalau fokus cermin mah nggak berubah ya anak-anak ya, kan cerminnya sama. Yang berubah tuh cuma posisi bendanya aja. Cermin yang digunakannya sih tetap, jadi nilai fokusnya ya tetap nggak berubah 10 cm gitu ya. Sudah ada SO 18 cm, fokus 10 cm. Nah, nilai SI kan bisa dicari ya. Ini kan tanya SI-nya gitu kan. Ya udah tinggal dimasukin aja ke rumusnya anak-anak. SI itu kan SO dikali fokus per SO dikurangi fokusnya. Masukin nilainya 18 dikali 10 per 18 dikurangi 10. Atas jadi 180, bawah jadi 8. Masing-masing ini bisa dibagi 4 dulu ya, bisa nih dibagi 4. 180 dibagi 4 itu 45. 8 dibagi 4 itu 2. Nah, 45 dibagi 2, bisa kan anak-anak ya? Hasilnya agak koma-koma ya, 22,5 cm. Nah, ini dia. Jadi ketika bendanya digeser sejauh 3 cm menjauhi cermin, bayangan yang terbentuk itu nanti 22,5 cm. Jadi bendanya mundur, bayangannya bergeser maju ya anak-anak ya. Yang tadinya di 30 sekarang jadi 22,5 seperti itu. Baik anak-anak, untuk penjelasan mengenai perhitungan pada cermin cekung dan cermin cembung cukup sampai di sini. Semoga pembahasan soal yang ada pada video ini membantu kalian untuk belajar mandiri dari rumah masing-masing. Dan penjelasan dari Ibu mudah dimengerti oleh kalian. Terima kasih ya yang sudah menonton video Ibu ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Baik, Ibu Santi pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.